Halo teman-teman, selamat siang. Kita memulai petualangan siang ini dengan mengumpulkan satu kantung sampah di pantai. Dan kita ada di Pantai Cimpai. Seperti ini kondisi sampahnya di sini, teman-teman. Nih. Jadi siang ini kan air masih surut nih, teman-teman. Jadi kalau surut kelihatannya seperti ini. Aduh, pelan-pelan guys. Jadi inilah kondisi Pantai Cimpai, teman-teman. Sampah yang mendominasi di sini adalah sampah kain, sampah plastik. Dan memang kalau kita lebih dekat, lebih jelas melihat ya, ini sudah banyak sebenarnya yang dalam bentuk pecahan-pecahan kecil gitu. Kenapa? Karena udah kelewat lama di laut. Jadi makanya setiap hari itu kita punya kampanye satu kantong sampah setiap hari, supaya teman-teman bisa lihat kondisi pantai kita bagaimana. Kalau cuma sekedar kerja bakti, tapi tidak dibarengi dengan pencegahan dari faktor utamanya, yaitu buang sampah sembarangan, tidak bisa mengelola sampah dengan baik, dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah apa segala macamnya. Ya mulai dari kita masing-masing lah dulu ya. Contoh misalnya di rumah sampahnya sudah terpilah-pilih dengan baik, punya tempat sampah 3 macam lah misalnya, paling minimal ya. Satu sampah plastik, sampah limbah rumah tangga, dan kemudian sampah-sampah botol atau beling, besi. Nah, itu yang dipilah-pilih gitu, supaya dari rumah sebenarnya kita sudah bisa memfilter sampahnya. Yang plastik yang bisa didaur ulang dan segala macamnya bisa langsung dikelola. Nah, sementara limbah rumah tangga mungkin bisa dijadikan pupuk atau apa segala macamnya ya. Jadi enak. Begitulah teman-teman. Nah, kita ke sini juga ya, sekaligus buat ngumpulin satu kantong sampah. Nah, sebenarnya ngumpulin sampahnya itu banyak yang bilang bahwasanya itu sia-sia. Kalau kita mengumpulkan satu kantong sampah setiap hari, ada yang membuang 5 kantong setiap hari, tetap nggak bakalan bersih. Karena memang tujuannya bukan itu, untuk itu ya teman-teman ya. Tujuannya memang tujuan kita itu hanya ingin ngasih lihat kondisi pantai kita sebenarnya bagaimana. Itu sebenarnya tujuan kita. Sekaligus sebenarnya saya itu lagi ngasih tahu Tuhan gitu, bahwasanya kita terus berjuang nih mengkampanyekan kebersihan lingkungan, ngasih lihat orang-orang supaya jangan buang sampah sembarangan. Efeknya seperti ini, lihat pantai kita, beginilah akibat buang sampah sembarangan, mengotori laut. Aduh, nah ini yang susah nih. Kenapa? Karena kain-kainnya udah di sini semua nih, nyangkut di kayu-kayu. Itu yang susah teman-teman. Coba bayangin kalau misalnya Tuhan kita murka karena dianggap nggak sayang dengan lingkungan ciptaannya, lautnya ngirim tsunami, wah, tanahnya ngasih gempa bumi, wah, selesai kita guys, selesai. Kalian bisa apa kalau tsunami? Kalian bisa apa kalau gempa? Alam lewat Tuhan bisa menghukum kita dengan cara yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Seperti itu teman-teman ya. Makanya jaga lingkungan, gak usah saling menyalahkan ini BH siapa, ini kutang siapa. Ada yang bersih tegang bahwa saya sampahnya dari ujung Lero, sampahnya dari sana, sampahnya dari Baru, sampahnya dari Sulawesi Barat. Ngapain ributin itu?
Jadi kalau ini semua dari sampah dari luar, kita di sini ngeliatin aja gitu. Susah. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita ke lokasi berikutnya. Salam jumpa. Seperti daerah lain di seluruh Indonesia, warga Parepare, Sulawesi Selatan juga terlihat antusias menyaksikan fenomena langka Super Blue Blood Moon di langit Parepare, baik di pesisir pantai maupun di area perkotaan. Meski sempat tertutupi awan, gerhana bulan yang terlihat lebih besar dibanding biasanya membuat warga bisa menikmatinya tanpa menggunakan teropong. Dengan menggunakan ponsel, warga mengabadikan fenomena langka yang konon terjadi hanya sekali dalam 150 tahun ini. Luar biasa. Ini jarang sekali terjadi. Sekitar 150 tahun. Baru kali ya. Iya. Pendapatnya sendiri bagaimana dengan gerhananya? Sangat ya. Gerhana bulan kali ini memang dianggap istimewa karena ada 3 fenomena alam yang dapat disaksikan langsung meski tanpa teropong canggih. Gerhana bulan kali ini terjadi saat fase supermoon atau saat bulan berada di titik paling dekat dengan bumi. Kemudian juga fenomena bulan berubah menjadi berwarna biru dan merah darah. Dan yang terakhir adalah gerhana bulan total. Inilah yang membuat gerhana bulan kali ini disebut dengan Super Blue Blood Moon atau gerhana bulan biru kemerahan. Halo semuanya, selamat malam. Kita malam ini udah menyelesaikan tugas dan seperti biasa kita ngopi dulu. Kita baru aja selesai ngopi sebenarnya. Udah larut malam tapi masih ada pelanggan di bawah. Kita ke atas. Ini pemandangan R57 Kopi Sudirman di belakang guys. Wow. Di atas juga masih ada customer ya. Kita mau ngerapikin barang karena kita mau bergeser lagi. Ini lagi siap-siap nobar nih. Real Madrid. Jaringan perangkat aktif melebihi batas. Ayo orang pakai. Oke, kita balik dulu guys. Malam ini liputan udah kelar.
matiin dulu ya. Oke guys. Barcelona versus Real Madrid. Masya Allah, kuatnya ini anak Ya Tuhan, luar biasa memang. Oke guys, gue duluan ya. Punya lagi ini? Bukan, ternyata sih ini. Sepertinya mau turun hujan guys. Kita harus buru-buru pulang daripada dapat hujan kita. Hujan kayaknya. Kita matiin kameranya ya guys. Hujan.